Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang distribusi normal. Nah, apa itu distribusi normal dan bagaimana cara mencarinya, karakter ciri-ciri distribusi normal tersebut, dan penggunaannya di dalam statistik seperti apa ya yang akan kita bahas. Jadi pada pertemuan kali ini saya juga akan mereview pelajaran yang sudah kita bahas ya pada minggu yang lalu, yaitu terkait dengan varians dan standar deviasi. Nah, untuk menggambarkan sebuah distribusi normal ini, kita memerlukan nilai rata-rata dan standar deviasi ya. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa data yang terdistribusi normal itu memiliki ciri seperti lonceng ya. Seperti lonceng kecil ya. Oke. Kemudian distribusi normal yang sesuai konsep statistik itu simetris. Simetris itu artinya apa? Simetris itu terdapat data yang kurang dari rata-rata, ya, dan ada juga data yang terdistribusi lebih dari rata-rata. Jika kedua distribusi yang lebih dari rata-rata dan kurang dari rata-rata itu sama, maka disebut dengan simetris. Nah, bisa juga nanti data ada yang bersifat asimetris, ya, seperti apa nanti kita jelaskan di slide selanjutnya ya. Oke. Nah, coba Anda perhatikan di sini ada nilai tengah yang disebut dengan tendensi sentral ya. Nah, nilai tengah ini diperoleh dari nilai rata-rata sebagai perwakilan. Nah, data yang terdistribusi normal itu biasanya memiliki nilai rata-rata, kemudian nilai median dan modus yang sama. Dan letak penyebaran data itu didasarkan atas nilai standar deviasi. Ya. Nah, jadi standar deviasinya itu menunjukkan nilai penyebaran data dengan nilai tengah. Ya. Oke, berikutnya ini adalah bentuk-bentuk dari data yang terdistribusi normal. Cirinya apa sih? Cirinya sebenarnya patokannya adalah dari nilai kurtosis. Nah, jika nilai kurtosisnya kecil, nah itu berarti menunjukkan standar deviasinya kecil ya. Maka kurvanya ini cenderung puncaknya adalah runcing ya. Nah, coba Anda perhatikan kurva yang berwarna kuning ini memiliki standar deviasi yang kecil. Nah, biasanya nilai kurtosisnya itu K lebih dari 3. Maka disebut kurva yang kuning ini disebut leptokurtik. Kemudian berikutnya Anda perhatikan ada kurva yang berwarna hijau ini ya. Kurva yang berwarna hijau ini memiliki nilai kurtosis K sama dengan 3. Nah, ini biasanya disebut dengan mediokurtik. Nah, ini yang disebut dengan biasanya kurva yang terdistribusi normal. Kemudian Anda perhatikan lagi kurva yang ketiga ini memiliki letak distribusi penyebaran data yang sangat lebar. Standar deviasinya paling tinggi ya di antara kurva yang tadi ya. Nah, ini disebut dengan kurva Pelati-Kurtik. Kenapa disebut Pelati? Karena kurva ini mendekati ini ya garis sumbu X ya. Atau garis horizontal ini ya, sumbu X. Jadi dia semakin flat bentuknya ya. Oke. Kurva ini ya memiliki bentuk yang berbeda-beda karena memiliki nilai rata-rata dan standar deviasi yang berbeda. Dan yang menjadi faktor utamanya adalah sebenarnya ini nilai standar deviasinya. Ya.
Jadi semakin tinggi nilai standar deviasinya, maka semakin lebar letak distribusinya dan semakin jauh ya data dengan rata-ratanya. Nah ini tadi ya, jadi jika digambarkan bentuk dari distribusi normal seperti ini, jadi nilai patokan tengahnya ini adalah rata-rata ya, kemudian nilai penyebaran datanya bisa di atas rata-rata atau kurang dari rata-rata. Nah, itu disebut dengan standar deviasi. Nah, jadi rata-rata ini bisa bergeser. Jadi bisa bergeser ke sini, nanti ke kanan ya. Kalau bergeser ke kanan, maka sebagian besar datanya itu kurang dari rata-rata. Nah, ini yang disebut dengan right skewness. Oke, mungkin bisa juga rata-rata itu bergeser ke kiri, ya, seperti ini ya. Nah, nanti semua datanya itu terletak di atas rata-rata. Nah, ini yang disebut dengan left skewness. Oke. Kemudian, standar deviasi ini juga menentukan pola distribusi ya. Jadi kalau semakin lebar standar deviasinya, maka akan semakin flat kurvanya ya. Semakin kecil standar deviasinya, maka kurvanya akan semakin meruncing. Atau istilahnya nanti datanya terletak di sekitar rata-rata ya. Jadi bentuk dari distribusi normal ini dipengaruhi oleh nilai rata-rata dan standar deviasi. Nah, berikutnya ini cara mencari fungsi distribusi data ya luas ya. Nah, cukup dipahami saja fungsi notasinya ya, fx sama dengan 1 dibagi angka 2b ya. Dikalikan standar deviasi dikalikan pangkat sekian ya, setengah dan seterusnya ya. Nah, ada satu konsep lagi yaitu standardized normal. Jadi standardized normal itu kita akan merubah data menjadi ke dalam distribusi normal ya. Distribusi normal ini dinotasikan sebagai Z. Nah, ini satu konsep lagi, kita belajar tentang standardized normal distribution. Jadi artinya kita akan merubah data distandarisasi sesuai dengan nilai rata-rata dan standar deviasinya sehingga notasinya menjadi Z, yaitu standardized normal distribution. Ini nanti akan kita gunakan di dalam pembahasan regresi ya di bab selanjutnya. Jadi sebuah data yang ditransform menjadi distribusi normal ini memerlukan nilai rata-rata dan standar deviasi ya. Bagaimana penghitungannya? Nah, ini rumusnya ya. Z sama dengan mu, Z sama dengan X. Ya, X ini adalah nilai datanya ya. Mu di sini adalah rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Jadi nanti rata-rata itu jika dikonversi ke standar deviasi itu menjadi 0. Kalau standar deviasi itu 1 biasanya ya. Oke. Ini penerapannya. Oke. Nah, ini penggambarannya ya, penggambaran ketika rata-rata itu dikonversi menjadi 0 dan standar deviasi itu 1. Jadi nanti nilai Z-nya itu bisa positif dan bisa negatif. Nah, kalau positif bagaimana? Nah, kalau positif berarti dia berada di atas rata-rata ya data tersebut ya. Kasihnya ya. Kalau negatif ini menunjukkan bahwa data tersebut berada di kurang dari rata-rata. Maaf ya. Saya ulangi, kalau Z-nya positif, maka data tersebut lebih dari rata-rata, ya, ada di ini di area yang merah ini. Kemudian kalau negatif berarti data tersebut kurang dari rata-rata, yaitu ada di area kuning ini ya. Nah ini contohnya.
Z sama dengan X dikurangi mu dibagi standar deviasi. Kita lihat di sini, kita tentukan ya, bagaimana kita mencari Z dari nilai X sama dengan 200 ya. Nah, coba Anda perhatikan. Oke, sudah ya. Nah, kita masukkan rumusnya ini, Z sama dengan X dikurangi mu. X ini adalah nilai datanya. Mu itu adalah rata-rata, standar deviasinya 50. Jadi semuanya adalah 2 ya. Jadi ketika kita mentransformasi, kemudian menggambarkan X sama dengan 200 menjadi distribusi normal, maka seperti ini ya. Coba Anda perhatikan. Jadi awalnya tadi X-nya 100 ya. X-nya 100. Oke. Ketika ditransformasi menjadi Z, maka dia jadi 0. Kemudian 200 tadi, itu adalah X-nya. Nah, ditransformasi menjadi Z, itu menjadi 2. Oke. Jadi, ini sesuai tadi ya, ketentuannya. Karena tadi nilai data yang kita cari adalah 200, gitu ya. Lebih besar dari rata-rata, maka nilai Z-nya tadi menjadi positif nilainya ya. Z-nya sama dengan 2 ya. Gitu ya. Untuk pertemuan kali ini saya pikir cukup dulu. Nanti pembahasan lebih lanjut kita diskusikan lagi di pertemuan berikutnya ya. Selamat pagi, kita bertemu lagi di lain waktu.